Itu tidak usah kita konsumsi. Nah, ekonomi Islam ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan, baik yang tadi yang diutamakan sebenarnya adalah bagian produksi dan distribusi. Hendaknya kita sebagai umat Islam ambil andil, dan kita harus andil dalam kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena familiar di masyarakat kita, itu disebutkan bahwasanya ekonomi kita itu dikuasai oleh teman-teman kita yang sipit, teman-teman kita yang dari Tionghoa. Nah, kita yang muslimnya mana? Gitu. Jadi melalui ini diharapkan terjadinya perubahan paradigma pemikiran yang tadinya yang mungkin orientasi kita untuk menjadi seorang pegawai misalnya, itu akan sedikit bergeser untuk kita tertarik dalam bidang ekonomi. Kalau ekonomi ini kaitannya dengan perdagangan. Tiga hal tadi, perdagangan. Perdagangan ini ada barang, ada juga perdagangan jasa. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang bergerak dalam bidang IT bisa berdagang dalam bidang jasa, misalnya apa, sebagai jasa programmer, sebagai jasa web misalnya, atau sebagai jasa sistem dan sebagainya. Itu menjadi peluang usaha. Jadi mata kuliah materi ini diharapkan nanti adanya sebuah edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya umat Islam itu kalau mau jujur sebenarnya kita harus, nggak ada yang miskin sebenarnya umat Islam itu kalau kita mau jujur. Kenapa? Karena di dalam rukun Islam kita itu yang gratisnya itu cuma sholat, syahadat lah yang gratis Sholat, Nabi sangat menganjurkan kita menggunakan wewangian. Kalau mau membeli wewangi kan otomatis ada kaitannya dengan ekonomi, yang bahasa kasarnya uang. Yang kedua puasa misalnya. Puasa gratis betul, tapi alangkah nikmatnya, alangkah indahnya puasa kalau dibarengi dengan bahan konsumsinya baik gitu loh. Untuk buka puasanya baik, untuk sahurnya baik, itu akan semakin senang kita berpuasa, akan semakin tenang. Coba kalau puasanya sahurnya sambal terasi, nanti bukanya sambal terasi lagi sebulan penuh misalnya, kan kurang nikmatnya kurang menambah kenikmatan kita dalam berpuasa. Yang berikutnya kita ada zakat. Itu sebenarnya mensugesti kita. Apalagi Nabi mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu memberi sugesti kepada kita bahwasanya kita harus bekerja keras. Bekerja keras untuk memiliki tingkat ekonomi yang baik, sehingga kita bisa menjadi tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang berikutnya di dalam rukun Islam kita ada yang namanya haji. Haji gratis Pak, ada yang gratis, mungkin 1-2 orang yang gratis. Misalnya dapat hadiah dari pemerintah, tapi kan tidak semuanya. Yang lainnya butuh biaya. Biaya itu juga ujung-ujungnya ekonomi, uang. Nah, kalau kita mau merenung, kita mau renungi, di syariat Islam kita itu sebenarnya mengentaskan kemiskinan, kebodohan. Ajaran Islam itu sebenarnya kalau kita mau terapkan, kita nggak ada yang bodoh. Kenapa? Karena pemberantasan pertama itu adalah kebodohan, Iqra. Itu wahyu yang pertama kali yang harus diturunkan. Setelah dari itu turunlah syariat yang lainnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan kemarin di pertemuan beberapa yang lalu kita bahas tentang zakat dan pajak. Zakat dan pajak. Nah, itu adalah ada kaitannya juga dengan ekonomi. Jadi ekonomi di sini hendaknya adalah kita memiliki jiwa entrepreneur sebagaimana yang kalian pelajari di mata kuliah kewirausahaan. Itu tidak bertentangan dengan agama kita. Alangkah jangan kita
menjas, ya sebagian memang mengatakan harta tidak dibawa mati. Betul, betul, harta tidak dibawa mati. Kalau orang mati nggak ada dimasukin mobilnya, nggak, betul. Tapi harta bisa kita nikmati walaupun kita sudah mati, yaitu harta yang kita belanjakan untuk di jalan Allah. Nah, harta yang kita belanjakan di jalan Allah ini banyak. Misalnya dia sebagai seorang kepala keluarga, harta yang pertama dia belanjakan di jalan Allah adalah menafkahi anak istri, memberi pakaian anak istri, memberikan tempat tinggal anak istri, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Itu harta yang akan kita nikmati nanti. Ya, dia punya harta, dia sekolahkan anaknya di sekolah yang baik. Ya, hasil dari sekolah yang baik tadi, anaknya bisa bermanfaat kepada orang lain, otomatis orang tuanya akan menikmati. Ya, akan menikmati dari harta yang dibelanjakan. Belum lagi misalnya kita berinfak untuk masjid, misalnya, untuk fasilitas umum. Ya, karena kata Nabi, ketika anak Adam meninggal dunia, itu aja 3 hal yang dapat menambah amalnya. Salah satu itu adalah amal jariah. Nah, amal jariah ini banyak. Hal yang terdekat kita adalah kepada anak istri, anak kita. Yaitu kita berusaha dengan harta yang kita miliki untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang semakin banyak manfaatnya kepada orang lain. Contoh misalnya, yang bidang kedokteran misalnya. Seorang ayah menyekolahkan anaknya di kedokteran, anaknya keluar dari kedokteran, dia bantu orang-orang miskin yang sakit tanpa biaya, maka itu akan mengalir pahalanya. Itu akan semakin baik. Belum lagi hal-hal yang lain misalnya. Nah, jadi dalam Islam itu tidak pernah dibatasi. Kita berdoa juga kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia. Salah satu faktor penunjang kebahagiaan hidup di dunia ya uang. Ya. Memang kata orang uang tidak dibawa mati, tapi banyak orang merasa mati kalau tak punya uang. Nah, jadi melalui mata kuliah ini, melalui materi ini, Bapak harapkan ada sebuah semangat giroh kepada kita untuk terlibat dalam bidang keekonomian, terlibat dalam bidang ekonomi tetap dengan mematuhi aspek-aspek syariat Islamnya. Jadi jangan kita 4H, halal, haram, hantam, habis. Jangan. Ya, kadang-kadang muncul dari di masyarakat itu, Pak jangan kan nyari yang halal, Pak, nyari yang haram pun haro, katanya kan. Ya iya, nyari yang haram sara, betul. Ya, jual narkoba itu haram, saro, susah, betul. Walaupun untungnya besar tapi susah, ya tidur kita tidak nyenyak. Kita kemana-mana selalu was-was, takut ditangkap polisi kan, gitu. Tapi kalau kita cari dengan yang halal, yang membutuhkan keringat, yang mengeluarkan keringat, yang mengeluarkan pemikiran, terus nggak ada yang nangkep, nggak ada yang ngelarang. Ya, jadi berusaha, berwirausaha, jangan gengsi, ya, jangan gengsi, nggak usah gengsi-gengsian. Sarjana gengsi, jualan, jangan, ya, nggak usah gengsi-gengsi. Ya, kita harus ya biasa saja kerjakan. Terlibatlah dalam bidang ekonomi. Ya, jangan hanya bagian konsumsi saja. Kalau hanya konsumsi saja, kita hanya sebagai pangsa, ya, kita hanya sebagai target. Tapi naiklah bagian distribusi. Syukur-syukur kita bisa di bagian produksi atau produsennya. Ya, jadi tetap kita perhatikan aspek kehalalan dari agama kita untuk masalah mencari harta tadi. Jangan lupakan itu, dan yang tidak kalah penting, ketika uang sudah kita dapat, keluarkan zakatnya sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu. Supaya apa? Supaya zakat harta yang kita miliki, penghasilan, keuntungan yang kita dapatkan itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Oke, mungkin ini video singkat yang dapat Bapak sampaikan. Diberi ruang dan waktu pada teman-teman, nanti kalau ingin diskusi lebih dalam silahkan, ya, bisa nanti kita ketemu di kampus, ya, atau pakai apa, misalnya kalau
belum bisa bertatap muka, kita bisa Zoom, bisa nanti kita sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, ya, dan yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kejayaan kepada kita umat Islam. Jadi kita umat Islam jangan hanya terbatas pada bagian konsumsi terus, ya, bagian makan terus. Tapi hendaknya kita naik baik distributor, syukur-syukur kita bisa ke bagian produsen atau produksi. Oke, demikian yang dapat disampaikan dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar semata-mata datang dari Allah. Yang kurang itu ya atas kealfaan atau kekurangan diri saya sendiri yang mungkin belum begitu banyak referensi. Karena ini di luar dari materi yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi untuk Pendidikan Agama Islam. Tapi ini adalah tambahan yang saya ingin sampaikan. Karena ada keterkaitannya dengan mata kuliah Anda di kewirausahaan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.